Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manusia stres ingin mempresentasikan tugas matkul mobile programming. Dan di sini ada anggota-anggota kelompok dengan saya Novalwan Kurnia. Saya Marcelino. Saya Aldo Pratama. Saya Muhammad Akil Farizi. Saya Adi Dimas Prayogo. Terus di sini ada latar belakang. Aplikasi Investory merupakan solusi modern untuk mengelola sistem inventaris barang secara praktis dan efisien, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor seperti bisnis retail, gudang, dan perusahaan distribusi. Dalam era digital yang terus berkembang, pengelolaan inventaris yang efektif dan akurat menjadi faktor penting untuk mendukung kinerja operasional serta mencegah kerugian akibat kesalahan stok. Dengan fitur-fitur canggih, aplikasi ini mempermudah proses pencatatan dan pengendalian persediaan barang secara cepat, terpercaya, dan mudah diakses. Manual ini disusun sebagai panduan lengkap untuk memahami penggunaan aplikasi Investory, mulai dari pengelolaan data, barang, hingga manajemen stok. Dengan panduan ini, penggunaan dapat memanfaatkan seluruh fitur dan disediakan untuk meningkatkan efisien dan akurasi dalam pengelolaan inventaris. Kami berharap panduan ini dapat membantu menggunakan dalam pengoptimalan manajemen stok barang, sehingga mendukung kelancaran operasional bisnis atau organisasi secara keseluruhan. Dan di sini ada file Investory yang akan dilanjutkan oleh Aldo Pratama. Ya, jadi di sini ada file import, itu Flutter Material Dart untuk mengimpor paket Flutter Material Dart yang menyediakan widget dan material design untuk membangun antarmuka pengguna. HTTP Dart untuk mengimpor paket HTTP untuk melakukan permintaan jaringan. Data barang Dart yaitu untuk mengimpor file lain yang mungkin berisi definisi model atau fungsi terkait data barang. Nah, di sini ada file stateful widget. Tambah data, misalkan kelas utama yang merupakan widget stateful, ini berarti widget ini memiliki keadaan yang dapat berubah. Reset state yaitu untuk metode yang mengembalikan instance dari kelas tambah data state yang mengelola keadaan widget. File text editing controller yaitu text editing controller digunakan untuk mengontrol dan mendapatkan nilai dari text field. Setiap controller di sini digunakan untuk masing-masing input, kode barang, nama barang, harga, dan stok. File edit method add data, metode ini digunakan untuk mengirim data ke server menggunakan HTTP POST. URI parse mengonversi string URL menjadi objek URL. HTTP multipart request untuk membuat permintaan multipart untuk mengirim data. Request field yaitu untuk menetapkan data yang akan dikirim ke server. Await request send untuk mengirim permintaan dan menunggu respons. Respons status kode untuk memeriksa status respon untuk menentukan apakah data berhasil ditambahkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Adi Dimas. Ya, baik. Di sini ada file error method. Error metode ini digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Scaffold messenger of context, yaitu mengambil konteks scaffold untuk menampilkan snack bar, yaitu widget yang menampilkan pesan singkat di bagian bawah layar. Snack bar action, yaitu menyediakan tombol untuk menu snack bar. Terus file API. Kode ini digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL. Jika koneksi gagal, akan menampilkan pesan connection failed dan menghentikan eksekusi script.
File API menambahkan data. Kode ini mengambil data dari from input, item kode, item name, price, stock, dan menyimpannya ke dalam tabel TB item di database. Ini digunakan untuk menambahkan item baru ke dalam inventaris. Terus ada file API menghapus data. Kode ini digunakan untuk menghapus data dari tabel TB item berdasarkan ID yang diberikan, menggunakan private statement untuk mencegah SQL injection. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marcelino. File API mengedit data. Kode ini digunakan untuk memperbarui data item yang sudah ada di tabel item berdasarkan ID. Ini memungkinkan pengguna untuk mengedit informasi item yang ada. Selanjutnya, file API mengambil data. Kode ini mengambil semua data dari tabel TB item dan mengembalikannya dalam format JSON. Ini berguna untuk menampilkan data inventaris kepada pengguna. File API login. Kode ini digunakan untuk memverifikasi kredensial pengguna, email, dan password dengan mencocokkannya dengan data yang ada di tabel TB user. Jika cocok, pengguna berhasil login. File API registrasi. Kode ini digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru dengan menyimpan username, email, dan password ke dalam tabel TB user menggunakan private statement untuk mencegah SQL injection. Baik, untuk kode open source-nya ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akil. Baik, berikut tampilan dari demonstrasi aplikasinya. Untuk halaman login, jika belum punya akun bisa didaftarkan dulu. Awalnya masukin username, setelah itu masukin emailnya, lalu masukin password. Setelah itu bisa didaftarkan. Setelah didaftarkan, masukkan lagi ke tampilan login. Setelah login, ada tampilan lihat data dan logout. Ini adalah tampilan yang stok-stoknya. Jika ingin menambahkan stok, di sini ada kolom item code, bisa ditambahkan sesuai kodenya. Untuk item namanya juga sesuai item namanya. Contohnya di sini gagak. Untuk harganya kita bikin 123 dulu. Untuk stoknya buat 1. Di sini ada notifikasi ID harus angka. Jadi untuk item code-nya tidak boleh ada huruf. Jadi untuk hurufnya kita hapus dulu, harus full angka. Ada notifikasi lagi karena harus 3 angka minimalnya. Kita ubah lagi 124. Kita coba add data, ada notif lagi tidak sesuai format untuk harganya. Jadi harus minimal rupiah lah. Kita add, akhirnya bisa muncul di tampilan paling bawah. Nah, untuk mengedit data bisa di situ, dan stoknya coba kita ubah-ubah. Nah, setelah itu kita update dan tampilannya akan berubah sesuai updatean yang telah kita edit. Setelah itu coba kita ke kolom searching, kita coba cari stok-stok yang ada di tampilan stok ini. Nah, setelah itu kita balik ke menu, lalu balik ke logout lagi. Berikut adalah tampilan dari demonstrasi aplikasinya. Untuk kesimpulan, aplikasi Inventory Store adalah solusi inovatif dalam pengelolaan inventaris barang yang dirancang untuk mendukung efisiensi dan akurasi operasional di berbagai sektor seperti bisnis retail, gudang, dan distribusi. Dengan fitur yang memungkinkan pencatatan, pelacakan, dan pengendalian stok secara mudah dan cepat. Inventory Store membantu pengguna memaksimalkan pengelolaan
inventaris serta mencegah kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian. Panduan penggunaan ini memberikan arahan terperinci agar pengguna dapat memahami dan memanfaatkan semua fitur aplikasi secara optimal. Dengan dukungan inventory store, manajemen stok menjadi lebih terorganisir dan produktif. Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dan layanan terbaik demi mendukung kesuksesan operasional Anda. Terima kasih telah memilih Inventory Store sebagai solusi pengelolaan inventory Anda. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.